Prabowo Subianto tampak tersenyum lebar saat menghadiri ulang tahun Partai Bulan Bintang. Di sampingnya berdiri Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra yang mengenakan seragam PBB berlambang bulan sabit. Ultah PBB itu juga dihadiri perwakilan Partai Golkar, PKB, Partai Gelora, dan PKN yang diketuai Anas Urbaningrum. Dalam acara ultah itu, PBB juga mengumumkan mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Namun anehnya, Yusril sebagai ketua umum menyatakan bahwa dirinya netral. Ini aneh, sebab mestinya suara partai adalah juga suara ketua umum. Apa yang sudah disepakati partai juga harus dilaksanakan oleh ketua umum. Mungkin di balik pernyataan ini Yusril ingin bermain dua kaki. Karena pengalaman sebelumnya PBB mati-matian dukung Prabowo, ujung-ujungnya malah Prabowo gabung koalisi. Maka dari sekarang, alangkah baiknya jika Yusril sudah membuka diri untuk menerima semua kemungkinan menang. PBB dikenal sebagai partai gurem. Saat awal reformasi, partai ini cukup dikenal karena sosok Yusril waktu itu. Maklum, Yusril sudah jadi penulis naskah pidato di zaman Soeharto dan Habibie. Ketika partai ini berdiri pada tahun 1998, Yusril dianggap sebagai harapan baru politik Indonesia. Di era selanjutnya, Yusril pernah menduduki beberapa jabatan menteri. Tapi seiring berjalannya waktu, partai kelanjutan Masyumi ini terus merosot dan kemudian benar-benar ditinggalkan oleh pemilihnya. Yusril sebagai figur utama dan satu-satunya di PBB juga tidak mampu membuat keputusan politik yang tepat. Misalnya, dalam 2 pilpres sebelumnya dia mendukung Prabowo, sekarang pilihan itu diulangi lagi. Barangkali landasan dari keputusan Yusril itu karena konstituennya anti PDIP. Mengingat di zaman Orde Lama, Soekarno yang membubarkan Masyumi. PBB berdiri dengan semangat Masyumi. Pilihan PBB sebenarnya masih bisa ke Anies, tapi karena PBB sendiri terikat sejarah dengan Gerindra, apalagi Prabowo adalah anak Sumitro yang dulu dianggap sebagai salah satu pentolan PRRI. Jadi, sejarah antara PBB dan Prabowo terbangun sejak lama. Karena Masyumi dianggap sebagai pendukung PRRI, sehingga karena dosa itu partai tersebut kemudian dibubarkan. Berdasarkan jejak ideologis inilah wajar jika kemudian Yusril mendukung Prabowo habis-habisan. Meskipun kali ini dia bersikap netral untuk pasang dua kaki. Tapi ada satu hal yang dilupakan. Sejak dulu, capres yang didukung PBB mengalami kekalahan. Minimal dalam 2 pilpres terakhir, intuisi Yusril salah. Dukungan partai tentu berdasarkan kalkulasi ideologi dan perhitungan rasional. Masih ada juga intuisi politik. Jadi, meskipun dalam hitungan rasional dan kalkulasi ideologi nggak masuk, asal intuisi politiknya kuat, bisa jadi pilihan politiknya menguntungkan. Tapi PBB hanya menggunakan 2 kalkulasi saja. Intuisi politiknya gak jalan. Makanya dukungan PBB bisa diartikan sebagai emosi sesaat. Sekaligus bisa jadi sebagai pertanda kekalahan. Prabowo tentu tidak terima dengan anggapan demikian. Tapi kalau berhitung dengan basis masa PBB yang gak jauh dari gaya PKS, banyak orang akan menyimpulkan gerbong pendukung Prabowo banyak dari kalangan radikalis. Itu artinya polarisasi di masyarakat akan tetap terjadi di bawah. Karena pendukung Prabowo dari kelompok agamis yang akan menggunakan politik identitas dalam kampanye mereka. Bahan serangannya tidak jauh-jauh dari isu agama. Di level atas, Prabowo memang selalu menampilkan dirinya sebagai seorang nasionalis. Tapi di level bawah, cara-cara kotor akan kembali dilakukan oleh pendukungnya yang terdiri dari kelompok radikal tadi. Jadi,
Bergabungnya PBB dalam barisan Prabowo bisa diartikan sebagai peringatan bagi kelompok nasionalis yang selama ini getol memberikan perlawanan pada kelompok radikal. Tudingan sebagai kelompok radikal ini tentu adalah persepsi publik ketika melihat gaya kampanye yang syarat politik identitas. Masih segar dalam ingatan kita. Sebelumnya Prabowo juga mendapat dukungan dari FPI. Nanti jika Anies batal maju atau kalah di putaran pertama, sudah jelas PKS juga akan mendukung Prabowo. Sudah jelas komposisi pendukung Prabowo nanti. Tapi sebelum itu, masuknya PBB ke barisan Prabowo ini seperti deja vu. Jangan-jangan ini pertanda Prabowo bakal kalah lagi. Kita tunggu saja, mungkin ada lagi peristiwa sujud syukurnya.